Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku Ikrimah Ramadhani. Nah, di video kali ini aku mau santai aja, jadi aku udah selesai rapi-rapi, terus ngepel dan lain sebagainya. Pokoknya udah rapi semuanya. Dan hari ini aku mau membuat cemilan requestan dari si kecil Dede Alia dan juga untuk camilan suami nanti saat pulang kerja. Jadi aku mau bikin brownies yang 4 telur. Kue bolu dong. Bikin kue bolu. Iya, Dede soalnya lapar abis belajar ya. Tapi di imam ya. Iya, dan tapi yang rasa coklat. Rasa coklat. Oke. Brownies gitu. Iya. Oke. Ya udah belajar yang benar ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bilang Umi ya. Iya. Let's go. Sekarang kita bikin brownies. Pertama-tama ini ada margarin sebanyak 120 gram. Aku akan lelehkan atau steam gitu ya. Kalau adanya mentega boleh menggunakan mentega. Nah, si margarin ini kita steam berbarengan dengan disisi atau coklat batang. Di sini aku menggunakan coklat batangnya sebanyak 75 gram. Kalian boleh menggunakan merek Colata atau Diamond atau apapun, yang penting mah coklat batang enak gitu ya. Di sini aku pakai merek Diamond. Harganya itu seperempatnya kurang lebih 12.000. Dan sebelum di steam nih aku potong-potong dulu biar lebih mudah gitu saat melelehkannya bersama margarin. Kita menggunakan api kecil aja ya Mam, supaya tidak terlalu tidak terlalu berminyak gitu ya margarinnya, asal meleleh aja. Nah, setelah meleleh seperti ini, terus aja diaduk-aduk hingga tercampur semuanya. Ini dilakukan lebih dulu ya sebelum kita memproses ke bahan-bahan yang lainnya, supaya nanti saat digunakan sudah dalam kondisi dingin atau hangat. Nah, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di wadah lain pecahkan 4 butir telur utuh. Ini saya pakai ukuran sedang dan juga suhu ruang. Kemudian tambahkan juga 10 sendok makan gula pasir, tapi bukan sendok yang muncung, sendok yang biasa aja. Kalau yang muncung itu cukup dengan 8 sendok makan, atau kalau di gramin itu sekitar 130 gram. Lalu tambahkan 1 sendok teh emulsifier atau setengah sendok makan emulsifier ya. Saya menggunakan SP. Dan mixer hingga adonan putih kaku dan mengembang atau kental berjejak gitu ya. Dan aku menggunakan mixer merek Miyako. Aku mengocoknya kurang lebih sekitar 10 menit, tergantung dari merek mixernya ya. Kalau misalnya punya kalian beda, bisa lebih cepat atau lebih lambat. Nah, ini udah aku mixer selama 10 menit dan adonannya udah lembut banget. Kemudian siapkan untuk bahan keringnya. Aku menggunakan terigu dari Kunci Biru atau merek Kunci Biru dari Bogasari. Kalau nggak ada Kunci Biru, boleh menggunakan segitiga biru. Kalau bisa yang antara dua ini ya, Kunci Biru dan segitiga biru. Kalau cakra itu biasanya untuk donat karena proteinnya tinggi. Kalau ini itu termasuknya yang protein rendah. Ini aku pakai sebanyak 8 sendok makan, atau kalau di gramin itu sebanyak 80 gram. Sendoknya itu bukan yang muncung banget, bukan yang ngepres banget, tapi sedang aja. Kemudian tambahkan 1 bungkus coklat bubuk merek Roman, kurang lebih 32 gram atau 2 sendok makan ya.
pokoknya takaran gramnya tepung kering seperti ini tuh per sendoknya rata-rata itu 10 gram. Lalu masukkan juga baking powder. Ini aku pakainya dikira-kira aja, kurang lebih segini aja seperti yang ada di video. Lalu ayak supaya adonannya tidak ada yang menggerindil ya teman-teman. Oh ya, aku ngasih tahu aja buat kalian yang mau mencoba dengan adonan separohnya juga boleh. Jadi diparoh aja, kalau misalnya telurnya 4 jadinya 2. Kalau misalnya terigunya 8 sendok makan berarti jadi 4 sendok makan. Kayak gitu aja ya. Karena ini porsi untuk orang berlima dan menjadi 2 loyang. Nah, kita aduk aja hingga rata. Ini aku suka banget sesi aduk mengaduk perkuehan itu, sangat suka banget gemes-gemes gimana gitu karena kan kondisinya kenyal-kenyal lembut gitu ya. Jadi aku tuh suka banget momen ini ya mams, jadi mohon maaf kalau aku nggak skip. Dan aku masukkan juga sedikit demi sedikit untuk lelehan di sisi yang sudah bercampur dengan margarin tadi, dan kondisinya sudah hangat ya mams. Jadi jangan memasukkan lelehan di sisi yang masih panas karena nanti adonannya akan turun. Dan aku mengaduknya pakai spatula aja, jadi nggak pakai mixer lagi. Kalau misalnya kalian mau pakai mixer juga bisa, tapi dengan kecepatan paling rendah. Nah, ini aku masukkan aja semuanya untuk lelehan di sisi dan margarinnya. Kemudian kita aduk merata hingga benar-benar semua rata. Jangan sampai ada endapan-endapan di bagian dasar wadah ya, karena nanti akan menimbulkan bantatnya si bolunya ya. Ini harus benar-benar tercampur. Dan aku menggunakan teknik aduk balik, jadi jangan terlalu cepat juga, ngaduknya pelan-pelan aja supaya adonannya tidak turun ya teman-teman. Di saat mengaduk ini kita sudah memanaskan oven juga. Ini aku udah manasin oven, dan setelah rata semuanya aku juga udah nyiapin loyangnya dengan ukuran 10 x 20 cm, dan aku olesi dengan margarin secara rata. Loyangnya ini biasa aku pakai untuk bikin lapis Surabaya, jadi aku pakai untuk brownies karena aku mau pakai 2 ya teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti browniesnya mengembang gitu ya. Kalau misalnya kalian mau pakai loyang yang satu ukuran, loyang yang segi 4 atau misalnya bulat, boleh-boleh aja dengan ukuran 20 misalnya atau 22 gitu ya. Tapi aku pernah nyoba dengan ukuran loyang satu buah itu tidak terlalu tebal gitu ya, tetapi dengan pakai 2 loyang itu hasilnya jadi tebal banget karena nanti akan kita tumpuk jadi satu gitu loh. Nah, ini aku bagi 2 adonannya secara rata ya. Oh ya, jangan lupa untuk loyangnya itu setelah diolesi margarin dikasih taburan tepung terigu supaya nanti ngeluarinnya itu gampang gitu ya. Atau kalau misalnya dialasi dengan kertas roti juga bisa. Nah, ini aku meratakannya pakai tusukan sate supaya bisa merata ke bagian pojok-pojokan gitu. Jangan lupa juga untuk dihentak-hentakan dulu. Kita panggang selama kurang lebih 25 menit. Ini aku pakai oven yang sudah disetting untuk durasinya 25 menit dan suhunya 170 derajat celcius menggunakan api atas bawah. Walhasil udah tercium aroma harumnya, berarti bolunya sudah matang ya. Tapi tetap aku cek dulu menggunakan tusuk sate. Kalau misalnya sudah tidak ada yang menempel ke tusuk sate, berarti bolu kita sudah matang. Kita angkat. Wow, ini tuh permukaannya bagus banget dan tuh udah wangi banget. Kita biarkan di suhu ruang dulu ya, menjadi hangat, nanti baru kita keluarin. Nah, selama menunggu browniesnya hangat, aku di sini mau membuat selai ala-ala gitu untuk menempelkan si bolu satu ke bolu yang satunya. Nanti kan ada antaranya gitu, jadi untuk perekat aja gitu ya, karena aku nggak ada selai jadi aku bikin. Ini terdiri dari airnya kurang lebih 150 gram. Aku pakai gula pasir 2 sendok makan, pakai fiber cream 1 sendok makan, dan juga maizena 1 sendok makan. Dimasak aja hingga mengental. Misalnya mau pakai susu juga boleh, pakai susu cair gitu, itu lebih creamy rasanya ya. Tapi aku nggak ada, jadi aku gantikan fiber cream pengganti susunya. Nah, ini udah selesai.
kita keluarkan dari loyang untuk bolu kita. Dan ini dia hasilnya, jadi dengan mudah keluar gitu ya. Ini tuh mateng, agak basah-basah tapi ini mateng. Dan ini bagian bawahnya kita akan balik. Nah ini udah aku balik, kemudian si selai, bukan selai sih tepatnya apa ya, kayak buttercream gitu, buttercream ala-ala. Aku biasa bikin kayak gini kalau misalnya bikin bolu-bolu terus nggak punya buttercream, ya udah bikin sendiri kayak gini. Untuk topping-topping menempelkan topping gitu kayak misalnya seres atau keju, ini aku biasanya pakai ginian. Nah ini untuk perekat aku juga pakai ginian sama. Nah kita tumpangin si brownies yang satunya lagi di atas brownies yang satu, dan kita tekan-tekan pelan-pelan aja. Ini maksimalnya sih seharusnya masukin kulkas dulu selama 1 jam supaya set gitu. Kalau misalnya udah masuk kulkas itu lebih bagus saat kita potong-potong ya. Tapi karena aku udah nggak tahan, si kecil udah teriak-teriak juga, jadi aku langsung potong-potong. Dan sebelum dipotong-potong, aku rapikan dulu bagian pinggirannya secara rata, yang kiri dan yang kanan. Udah kelihatan bagus banget, udah nggak kuat pengen nyicipin mams, ya Allah. Nah kita potong-potong, jangan lupa ini menggunakan pisau yang agak tajam supaya motongnya itu nggak gerewolan gitu ya. Dan aku akan susun di piring. Ini aku ngirisnya tebal-tebal banget. Dan ini baru separohnya, yang separohnya lagi aku taruh di loyangnya. Oke teman-teman, ini kita akan lihat hasilnya gimana untuk teksturnya. Oh ya, ini brownies itu resep yang sering aku pakai dan udah bikin berkali-kali eksperimen dari resep orang sebenarnya, tapi aku modifikasi aja untuk takarannya, jadi enggak plek-tiplek resep orang gitu, cuman referensi aja. Dan ternyata ini hasil yang sering aku pakai dengan resep yang udah aku share ini. Untuk lebih lengkapnya di deskripsi akan aku tulis ya secara detail resepnya. Rasanya itu nggak terlalu blenger gitu ya manisnya, tapi boleh disesuaikan lagi dengan selera teman-teman ya. Kalau misalnya nggak suka manis, boleh dikurangin gulanya. Kalau misalnya kurang manis, boleh teman-teman tambahkan gulanya. Ini lembut banget dan tidak turun gitu adonannya, bener-bener brownies yang empuk, lembut, pokoknya selera banget untuk keluarga aku, pada suka. Dan ini aku juga nggak cukup satu, bisa nambah berkali-kali lipat. Dan untuk perekatnya menurut aku lebih suka yang kayak gini daripada buttercream. Tapi kalau kalian misalnya lebih suka buttercream, baik itu bikin sendiri ataupun beli, boleh-boleh aja. Ini juga aku bawa ke kamar karena Dede Al udah nggak sabar, dan dia itu habis 2 potong loh teman-teman, karena rasanya katanya enak gitu ya. Lembut nggak Dek? Lembut banget. Dede Al itu suka banget brownies, Mas. Pokoknya makanan-makanan yang berbau coklat itu suka banget. Heran ya kalau anak kecil itu suka makanan yang manis-manis, yang coklat-coklat. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini aja dulu. Jadi hari ini aku mau santai-santai, nggak ada acara beres-beres, rapi-rapi atau cuci-cuci, karena semuanya udah aku rapikan dan nggak sempet aku share. Kebetulan ada banyak tugas, jadi ya udahlah aku sharenya hanya resep brownies aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan terima kasih buat yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.